Ya, mengapa ada orang tua yang tega menjual bayinya demi uang, dan benarkah sindikat perdagangan bayi modus adopsi beroperasi karena banyaknya permintaan dari Singapura? Kita membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas Perlindungan Anak, Lia Latifah. Bu Lia, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya. Bu Lia, update dulu ya, bagaimana keadaan bayi yang berhasil diselamatkan? Total ini ada berapa yang diselamatkan ya, Bu Lia ya? Total yang tadi disampaikan oleh Pak Hendra itu ada 25 bayi, update terakhir. Lalu terus kemudian tersangkanya bertambah dari 13 menjadi 14 orang. Nah, tapi tadi disampaikan bahwa modus dari orang tuanya untuk melakukan praktek perdagangan bayi ini masih dalam penyelidikan polisi ya. Nah, tapi kalau dari kacamata Komnas Perlindungan Anak sendiri sebetulnya sudah banyak sekali praktek-praktek yang terjadi di masyarakat. Nah, kalau memang yang terjadi di Jawa Barat ini adalah memang yang sudah sangat rapi, sindikat-sindikat yang memang sudah mulai terorganisir. Kenapa? Karena mereka mulai mencari korban, terus kemudian didampingi pada saat kehamilan, terus kemudian pada saat kelahiran, sehingga sampai dengan bayi tersebut dipindah tangankan. Nah, jadi ini adalah satu sindikat yang sangat rapi, terus kemudian banyak melibatkan remaja-remaja yang pastinya yang sudah dilakukan oleh para sindikat hari ini itu sudah sangat menurut kita di Komnas Perlindungan Anak ini nggak punya hati nurani dan sangat tidak ada rasa belas kasih yang mereka lakukan hari ini. Begitu Mas Kevin. Iya, Bu Lia, untuk sindikat yang tertangkap ini, kenapa kemudian Singapura yang dipilih untuk menjual bayi-bayi tersebut? Karena di Singapura ini, lewat Singapura sebenarnya banyak jalur-jalur ya yang harus diwaspadai. Lalu terus kemudian dari sisi pengawasan juga masih sangat lemah. Sebetulnya kalau kita lihat ini jalur-jalur ada banyak pintu-pintu yang memudahkan ya para sindikat ini melakukan transaksi apapun. Bukan hanya transaksi perdagangan orang saja, tetapi juga transaksi narkoba itu juga bisa terjadi. Nah, sebetulnya ini yang harus pemerintah kita waspadai. Ya, ketika ini terjadi, harusnya sudah mulai dipelajari seperti misalnya di Komnas Perlindungan Anak ini sudah kami mengetahui daerah-daerah wilayah Jawa Barat mana yang memang selalu terulang, daerah-daerah mana ya yang selalu terjadi praktek-praktek perdagangan bayi ya, tukar menukar bayi ataupun adopsi secara ilegal itu sudah ada. Lalu terus kemudian kalau yang sekarang kenapa di Singapura tadi disampaikan bahwa sebetulnya ini masih dalam pendalaman. Karena tadi disampaikan juga ada juga permintaan dari Australia. Nah, terus kemudian bagaimana caranya para keluarga-keluarga tadi mereka mempromosikan ataupun mereka menjual bayinya lewat media sosial. Ditemukan awalnya lewat media sosial, lewat Facebook, itu pun yang waktu itu Komnas Perlindungan Anak tangani. Ya, jadi ada seorang ibu yang dengan sengaja dia mencari orang tua yang ingin mengambil anaknya. Jadi dia memperlihatkan kandungannya, kemudian dia menyampaikan bahwa inilah kondisi rumahnya, inilah kondisi ekonominya, saya tidak mampu, jadi saya mencari orang yang ingin mengambil bayi saya. Itu sekarang hari ini banyak di media sosial. Di Komnas Perlindungan Anak ditemukan lewat media sosial apa? Lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Twitter. Hari ini banyak sekali praktek-praktek seperti ini. Nah, seperti itu Mas Kevin yang terjadi. Ya. Bu Lia, penjualan bayi ini apakah hanya untuk dicarikan orang tua baru ataukah ada tindakan kriminal lain terhadap bayi ini? Karena ada kekhawatiran penjualan organ tubuh. Bisa saja terjadi, tapi selama ini yang Komnas Perlindungan Anak temukan di lapangan ya, pengalaman empiris kita memang banyak yang terjadi itu adalah memang ada orang tua yang memang ingin mengasuh ataupun ingin mengadopsi secara ilegal, pastinya dengan cara-cara yang tidak benar. Tetapi kalau memangnya nanti ditemukan bahwa ini bukan hanya sebagai mencarikan orang tua asuh saja, tetapi memang ada sindikat penjualan organ tubuh. Nah, ini harus ada tindakan secara tegas dan secara hukum sehingga masyarakat ataupun siapapun yang ingin melakukan hal ini akan berpikir ulang bahwa ketika praktek ini dilakukan ada hukuman secara maksimal yang diberikan oleh pemerintah kita. Seperti itu Mas Kevin. Ya, karena ini kejahatan yang terorganisir, Bu Lia. Apakah berarti sudah pasti ada otoritas di negara asal dan negara tujuan yang terlibat dalam kejahatan ini? Kalau untuk di negara luar pastinya itu sudah pasti ada yang mungkin nanti terorganisir di sana. Tetapi prakteknya itu di dalam negeri sendiri, di kita sendiri ya. Contoh misalnya pada saat kami mendampingi satu kasus. Jadi waktu itu ada satu kejadian
seorang ibu melaporkan bahwa bayinya itu diambil oleh teman suaminya. Ini terjadi waktu itu di Jakarta Utara. Pada saat dia melapor bahwa suaminya ini menyerahkan bayi tersebut secara sukarela awalnya. Ya, terus pada saat kami telusuri bayi itu ditemukan di Kerawang. Nah, tadi awalnya pasti pada saat pelaporan ini selalu mengatakan para pelapor ini bayinya diculik, bayinya diambil paksa gitu ya. Nah, terus kemudian pada saat kami datang ke sana ternyata dikeluarkan ada secari kertas surat perjanjian, surat pernyataan yang menyatakan bahwa orang tua kandungnya secara sadar itu menyerahkan bayi tersebut. Nah, terus kemudian di situ disebutkan juga semua biaya-biaya telah ditanggung oleh pihak kedua. Terus kemudian di situ juga disebutkan orang tua kandung apabila ingin bertemu dengan anaknya diperbolehkan, tetapi memang pada saat prakteknya itu nggak terjadi. Nah, inilah yang mengakibatkan ibu tersebut melaporkan ke Komnas Perlindungan Anak. Nah, terus kemudian apalagi? Nah, pada saat kami datang dengan keluarga tersebut di Kerawang dengan keluarga yang mengambil bayi tersebut, kami cukup kaget dan sangat kaget. Kenapa? Karena bayi itu baru saja lahir 7 hari, tapi sudah punya identitas baru. Nah, identitas baru itu didapatkan di daerah kabupaten yang ada di sana, yang ada di Kerawang. Nah, itu yang kami pertanyakan, bagaimana caranya mendapatkan akte kelahiran hari ini? Gitu. Terus dia bilang, oh iya Bu, kami datang ke sana ke kelurahan bawa akte nikah, terus dia ada surat keterangan lahir yang entah dia minta dari klinik mana, terus kemudian menyatakan bahwa ibu dan bapaknya adalah ibu bapak yang baru. Nah, artinya kan praktek ini terjadi ya ketika surat pernyataan, surat keterangan lahir itu mudah dikeluarkan tanpa ada cross check ya dari mungkin dari tingkat kelurahan, dari Dukcapil. Akhirnya banyak sekarang hari ini bayi-bayi yang kehilangan identitas awalnya. Gitu. Nah, ini juga sama. Terus kemudian yang kedua, faktor ekonomi hari ini sangat mempengaruhi. Yang ketiga, hari ini banyak remaja-remaja kita yang secara dengan sengaja ketika mereka masuk ke dalam jaringan prostitusi online, terus kemudian mereka hamil, terus kemudian mereka melakukan transaksi-transaksi seperti ini. Nah, jadi Mas Kevin, kompleks sekali sebetulnya yang terjadi di negara kita. Nah, ini kan harus ada regulasi yang baik, regulasi yang tepat, yang memang harus supaya semuanya sama-sama bersinergi, agar para sindikat ini kesulitan ketika mereka mau apapun. Ya, mereka ingin melakukan praktek-praktek apapun mereka kesulitan. Kenapa? Karena kita semuanya kompak, kita semuanya sama. Ketika ada pasangan mungkin yang hanya didaftarkan ibunya saja atau mungkin bapaknya yang datang saja misalnya minta surat keterangan lahir, harusnya ditanya mana ibunya, mana surat keterangan nikahnya, mana buku nikahnya, kayak gitu kan. Terus kemudian kalau memang ada surat keterangan lahir mungkin ada surat keterangan dokternya, surat keterangan bidannya, jadi panjang. Nah, jadi ini yang memang praktek-praktek seperti ini masih sangat mudah di Indonesia dan itu masih banyak kami temukan di daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Bu Lia, apakah orang tua kandung yang menyerahkan bayinya secara sukarela maupun secara sengaja untuk menjual sebaiknya juga dikenakan pidana? Harusnya. Nah, itu juga sama, itu yang kami sampaikan. Jadi orang tua yang mengambil secara ilegal, orang tua yang itu di Undang-Undang Perlindungan Anak akan sanksi hukumnya. Nah, terus kemudian ketika yang melakukan itu adalah orang tuanya, tenaga pendidik, itu hukumannya harus ditambah 1/3 dari hukuman yang diterima oleh orang lain. Nah, harusnya seperti itu tuh Mas Kevin. Ya, jadi kalau hal ini kita lakukan, akhirnya masyarakat kita akan berpikir ulang ketika ingin melakukan hal-hal yang secara ilegal. Nah, jadi praktek ini pastinya kami dari Komnas Perlindungan Anak sangat prihatin dan sedih dan marah pastinya ya ketika praktek ini dilakukan dan terhadap bayi-bayi yang tidak berdosa. Apalagi apabila nanti terbukti bayi tersebut pindah ke negara di luar dari Indonesia, ternyata bukan untuk dicari orang tua asuh, tetapi malah untuk diperdagangkan organnya. Ini sebetulnya bukan hanya orang tuanya, sindikatnya juga sama harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Baik, gitu, Mas Bu Lia, kita tunggu nanti pengungkapan selanjutnya. Terima kasih Bu Lia sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Ya, bagaimana situasi terkini di Stadion GBK jelang kick-off? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.